Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita bersama dalam ibadah keluarga. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam ibadah malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dalam satu bersama, satu dimulai. Selesai, kita akan mengangkat pujian Ku kagum hormat akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya sebagai lagu pembukaan kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Demikian pengakuan kami, rasa hormat kami akan kekudusan-Mu, akan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menaruh rasa hormat kami dalam perjumpaan dengan Allah dalam ibadah ini. Dan ibadah keluarga malam hari ini kami tabiskan dengan pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah malam ini. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Engkaulah perisaiku sebagai persiapan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukanlah Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
katakan pujian ini dari awal sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Ya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku Pulihkanku. menenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Demikianlah pengakuan kami bahwa kami akan tetap berdiri teguh karena ada firman-Mu yang memberi kami kekuatan, firman-Mu yang memulihkan kami, firman-Mu yang mau memberikan pengharapan bagi kami, firman-Mu yang menegur kami tatkala kami salah. Oleh karena itu ya Kristus firman Allah yang hidup, mari Allah datang dan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang kami baca dengan renungkan bersama. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini kami mau terima, kami mau menangkap itu. Sehingga lewat firman ini hidup kami, keluarga kami diberkati. Berbicaralah ya Kristus, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan renungan firman malam ini. Tabu dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gabus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu.
Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah Allah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah Bapak Ibu dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita malam hari ini adalah keluarga yang diberkati. Sekali lagi dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga malam hari ini, tema kita adalah keluarga yang diberkati. Dan kita bisa lihat cerita itu, bagaimana keluarga Obed-Edom itu dia diberkati sedemikian rupa. Seisi rumahnya diberkati Tuhan. Seisi rumahnya, semua yang ada padanya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya itu diberkati oleh Allah. Karena tabut Allah ada dalam keluarga Obed-Edom itu. Namun sebaliknya, tabut Allah itu berada di keluarga Abinadab selama 20 tahun lamanya. Tetapi keluarga itu tidak diberkati apa-apa. Apa yang membedakan antara keluarga Abinadab dan keluarga Obed-Edom? Kenapa keluarga Abinadab 20 tahun lamanya mereka menerima tabut Allah? Tabut Allah itu tinggal dalam rumah itu, dalam keluarga Abinadab, dalam rumah tangga Abinadab. Tetapi keluarga itu tidak diberkati selama 20 tahun lamanya. Tetapi sebaliknya, ketika tabut Allah itu datang, tinggal di keluarga Obed-Edom hanya 3 bulan saja. Obed-Edom diberkati, seisi rumahnya diberkati, keluarganya diberkati, istri anak-anaknya diberkati, usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati. So, apa yang membuat perbedaan antara Obed-Edom dan Abinadab? Oleh karena itu malam hari ini, saya percaya keluarga kita merindukan keluarga kita semua diberkati. Amin. Kita merindukan bahwa istri, suami, anak, cucu, keturunan kita diberkati. Kita merindukan pekerjaan kita diberkati. Kita merindukan usaha kita diberkati. Kita merindukan masa depan kita juga diberkati. Tapi mari kita renungkan kembali. Sudah sekian tahun lamanya kita mengikut Kristus, menjadi orang percaya. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah keluarga kita diberkati? Kalau belum, apa yang menjadi penyebabnya? Itu harus menjadi sebuah renungan singkat malam hari ini, untuk menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu dan saya. Mengapa saya mengikut Tuhan? Sekian puluh tahun saya menjadi keluarga Kristen, menjadi orang Kristen bergereja, tapi kok hidup saya biasa-biasa saja. Tapi keluarga saya biasa-biasa saja. Apa yang menjadi penyebab itu? Dan kiranya doa saya, firman Allah datang bagi kita malam hari ini, supaya kita mengevaluasi hidup kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu, kisah ini diceritakan dimulai dengan bahwa pada waktu itu, pada masa Imam Eli, ketika Israel keluar berperang melawan orang Filistin, Israel pernah mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan tabut Allah itu diangkut oleh bangsa Filistin. Dan kita tahu kisah itu. Ketika ada seorang muda yang selamat dari medan perang, lalu pula memberitahu kepada Imam Eli bahwa orang Israel telah mengalami kekalahan. 2 anaknya laki-laki, Hofni dan Fineas, telah mati di medan perang. Lalu Eli kaget dan dia jatuh patah leher. Kagetnya Eli bukan hanya karena kedua anaknya Hofni dan Fineas itu mati, tetapi karena dia kehilangan tabut Allah. Dia kehilangan kehadiran Allah. Dia betul-betul mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dia kaget di sana, lalu dia jatuh patah leher.
Singkat cerita, tabut Allah itu ketika berada di bangsa Filistin, mereka menaruh, meletakkan itu di kuil mereka dengan Allah para Dagon mereka. Keesokan harinya Dagon-Dagon, patung-patung, dewa-dewa itu jatuh patah tertelungkup di bawah tabut Allah itu. Sehingga mereka mengatakan sebaiknya kita mengembalikan tabut Allah ini kepada orang Israel, karena tabut Allah ini mendatangkan malapetaka bagi kita. Karena kehadiran Allah, tidak mungkin kehadiran Allah dalam kekudusannya berlawanan dengan keadaan orang fasik, orang Filistin, sehingga dia mendatangkan malapetaka. Singkat cerita, tabut Allah itu dikembalikan ke Israel lagi. Lalu diterimalah dalam keluarga Abinadab. Abinadab punya 3 anak laki-laki. Yang satu nama Usa, yang kita baca. Yang satu lagi bernama Ahio. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 6 itu, ada satu lagi anaknya yang dikhususkan untuk mengangkat tabut Allah itu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika tabut Allah itu sudah berada di rumah Abinadab selama 20 tahun lamanya, tapi Abinadab kok tidak diberkati seperti keluarga Obed-Edom. Mereka biasa-biasa saja. Apa yang menyebabkan itu? Karena keluarga Abinadab tidak menghormati Allah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau mau keluarga kita mau diberkati, maka ada beberapa poin penting yang harus kita renungkan bersama terkait dengan kehadiran Allah dalam keluarga kita. Yang pertama, Bapak Ibu kekasih Tuhan, prinsip yang pertama, ingat, tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itu dalam zaman perjanjian baru itu melalui Yesus Kristus. Dan Kristus selalu hadir dalam hati kita, dalam hidup kita. Namun pertanyaannya adalah, kok Kristus ada dalam hidup kita? Kok hidup kita biasa-biasa aja? Kok Kristus ada di dalam keluarga kita? Kok keluarga kita biasa-biasa saja? Kok Kristus ada dalam hati? Kok kita biasa-biasa saja? Apa yang menyebabkannya? Mari kita simak bagian ini baik-baik. Poin yang pertama, kenapa keluarga Abinadab itu tidak diberkati, justru sebaliknya Obed-Edom yang diberkati? Karena Abinadab tidak menghormati kehadiran Allah. Abinadab tidak menghormati kekudusan Allah. Ayat itu dia berkata, dimulai dari ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Dan seluruh orang menari-nari di hadapannya. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7 berkata, lalu Tuhan membunuh Usa. Lalu Usa mati. Kenapa Usa mati? Kenapa Allah harus membunuh Usa? Karena keluarga Abinadab tidak menghormati Allah. Mereka punya semangat untuk mengangkat tabut Allah itu. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Allah berkata dalam Ulangan, bahkan dalam Keluaran 25, orang yang bisa mengantarkan tabut Allah itu hanya dari suku Lewi, gak boleh dari orang lain. Bahkan hanya dari suku Lewi itu ada keluarga khusus yang bisa mengangkat tabut itu. Kalau nggak salah keluarga Kaleb yang hanya bisa mengangkat tabut Allah itu. Jadi orang lain nggak boleh. Tetapi justru bukannya suku Lewi yang mengantarkan itu, justru anak-anak Abinadab, Usa dan Ahio. Karena mereka merasa bahwa tabut Allah itu sudah tinggal di mereka dalam 20 tahun lamanya.
Mereka berhak mengangkatnya, mereka berhak memimpin, mereka berhak membawa itu tabut Allah. Padahal itu nggak boleh. Mereka tidak menghormati kehadiran Allah. Ingat, tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Gak boleh sembarangan orang, adat Musa pun juga memegangnya. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita harus jujur bahwa seringkali juga kita betul Allah hadir dalam hidup kita, Kristus hadir, tapi seringkali kita gak menghormati Allah. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita pun seringkali kita tidak menghormati Allah. Ada yang dalam ibadah tidur, ada yang dalam ibadah buka handphone, main handphone. Ada lagi yang buka Facebook. Ada dalam ibadah buka WhatsApp, bikin status. Bahkan ada juga yang dalam ibadah main game. Itu tanda bahwa kita tidak menghormati Allah. Nah saya tidak tahu apakah kita ibadah di rumah kita menghormati Allah apa tidak. Atau jangan-jangan karena ibadah di rumah tidak ada orang yang lihat, ya suka-suka ibadah, mau ibadah di tempat tidur, mau sambil tidur, ada ibadah mau sambil masak, sambil dengar lagu, sambil makan, sambil nonton dan sebagainya. Sikap-sikap itulah sebenarnya menunjukkan bahwa sesungguhnya seringkali kita juga tidak menghormati Allah dalam perjumpaan kita dengan Allah. Ingat di ayat di atas dikatakan tabut Allah itu disebut dengan nama Tuhan semesta Allah. Gak usah sampai presiden datang berjumpa dengan kita. Katakanlah seorang bupati atau lurah datang aja, kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kita sudah buat penyambutan, rumah dirapiin, kita sudah mandi rapi, kita sudah menunggu sedemikian rupa di ruang tamu. Namun ini Tuhan semesta alam datang berjumpa dengan kita dalam ibadah, kita anggap itu biasa, kita anggap enteng, kita anggap remeh. Itulah sebabnya mengapa keluarga kita diberkati, hidup kita tidak diberkati. Karena kita menganggap enteng itu ibadah. Kita menganggap biasa kehadiran Kristus dalam hidup kita. Enggak ada rasa hormat kita. Yang kedua, kenapa keluarga Abinadab tidak diberkati? Karena mereka juga hidup tidak taat kepada Allah. Bukti ketidaktaatan mereka adalah usaha memegang tabut Allah itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau lihat itu sebenarnya waktu tabut Allah itu mau tergelincir, Usa itu punya niat baik untuk menolong memegang tabut Allah itu supaya nggak jatuh. Bukankah Usa punya niat baik? Bukankah Usa punya semangat baik, motivasi baik? Bapak Ibu, tidak cukup semangat baik untuk menghormati kehadiran Allah. Harus dilandasi, disertai dengan ketaatan. Dan semua bangsa Israel tahu, baik itu para raja, rakyat jelata sekalipun, mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memegang tabut Allah itu. Jangankan memegang, melihat pun ke dalamnya nggak boleh, apalagi menyentuh, nggak boleh. Para suku Lewi pun tidak boleh, para imam pun tidak itu menyentuh. Itulah sebabnya tabut Allah yang dibuat dari peti, dari kayu itu berbentuk peti itu, dibuatlah anting-anting atau gelang pegangan. Ada 4 kiri kanan, 2 kiri kanan, supaya tabut Allah itu harus dimasukkan ke dalam anting-anting gagangannya itu supaya diangkut dengan kayu. Mereka nggak boleh menyentuh itu. Tapi Usa tidak taat. Dia waktu ketika dia melihat itu, dia pegang. Dia melanggar ketetapan Allah. Itulah sebabnya dia dihukum mati. Kan Musa kan punya niat baik, dia mau tolong. Bapak Ibu, saya mau katakan buat kita malam hari ini, kita gak perlu menolong Allah. Allah tidak membutuhkan kita untuk menolong dia. Kitalah yang harus ditolong, bukan kita menolong Allah. Allah punya cara sendiri. Kita gak perlu tolong Allah. Siapa kita?
Allah mau kita hanya taat saja. Dan juga bukan kebetulan tabut Allah itu tergelincir. Memang dibuat Allah sedemikian. Kenapa nanti kita masuk di poin ketiga? Supaya tabut itu harus berhenti. Dia nggak boleh lanjut. Memang dibuat Allah sedemikian. Dia mau tergelincir. Supaya Daud dan pasukan dengan seluruh bangsa Israel itu harus berhenti. Mereka nggak boleh melanjutkan itu. Kenapa? Karena mereka melanggar. Mereka melanggar itu. Usaha mereka tidak taat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kekristenan kita tidak hanya cukup datang ke gereja beribadah lalu pulang selesai. Enggak. Tidak cukup dengan semangat, antusias. Enggak, harus disertai dengan ketaatan mutlak kepada Allah. Itulah sebabnya tidak ada berkat tanpa ketaatan hari ini. Tidak ada keberhasilan tanpa ketaatan. Dan coba katakan, perhatikanlah di Ulangan 28. Dia berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka engkau akan diberkati, lumbung-lumbung diberkati, perjalananmu akan berhasil, keluar masukmu akan diberkati. Berkat itu akan datang ketika mereka hidup dalam ketaatan. Usaha tidak taat. Jadi poin yang pertama, hormatilah kehadiran Allah dalam kekudusannya. Ingat, Allah hadir, dia tuntut sebuah penghormatan daripada kita. Bagaimana kita cara menghormati Allah? Baik dengan cara kita, sikap kita, karakter kita dalam kekudusan kita. Lalu kita hidup kita, coba cek, keluarga kita kudus gak? Hidup kita kudus gak? Hati kita kudus gak? Kita datang ibadah ini, hati kita kudus gak? Atau hati kita masih penuh dengan kecemburuan, hati yang penuh dengan iri hati, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan dendam, hati yang masih terluka, hati yang masih kepahitan. Coba kita cek hati kita. Kita berjumpa dengan Allah tanpa kekudusan, maka itu sama saja kita tidak menghormati kehadiran Allah. Yang kedua, dalam ketaatan. Yang ketiga, saya mau bicara tentang Daud. Daud itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia memperlakukan tabut Allah itu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di awal dikatakan baik semangat mereka, baik antusias, baik. Tapi coba lihat perlakuan mereka. Ketika tabut Allah itu dipindahkan dari rumah Abinadab, mereka mengangkutnya dengan kereta. Itu gak boleh Bapak Ibu. Cara mereka mengangkat tabut Allah, cara mereka menerima kehadiran Allah itu sama dengan bangsa Filistin. Ketika tabut Allah itu berada di bangsa Filistin, mereka pindahkan ke Israel, mereka juga pindahkan dengan kereta, dinaikkan di atas lembu. Padahal firman Allah dalam ketetapan di Keluaran 25, tabut Allah itu tidak boleh dinaikkan di atas kereta. Dia harus diusung lalu dia dipikul oleh para imam dari suku Lewi. Daud tidak lakukan apa-apa. Nanti setelah itu baru kita baca di 1 Tawarim pasal 15. Atau di ayat-ayat ini selanjutnya, baru Daud membuat persiapan. Baru dia melakukan dan memindahkan tabut Allah itu sesuai dengan firman Allah. Tapi ketika waktu dia pindahkan dari keluarga Abinadab mau menuju ke Yerusalem, coba lihat. Dia tidak mengumpulkan para imam suku Lewi, tidak datang. Dia tidak memanggil para imam. Dia tidak mengangkatnya dengan tongkat untuk dipikul. Dia tidak mempersembahkan korban. Dia tidak membuat persiapan sesuai dengan firman Allah. Tapi justru Usa dan Ahio mengangkat itu, memuat itu di dalam kereta. Mereka memperlakukan kehadiran Allah seperti bangsa kafir, bangsa Filistin. Berapa banyak di antara kita yang memperlakukan kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Kristus hadir dalam hidup kita, tapi cara kita memperlakukan Kristus seperti orang yang mengenal Allah. Kristus ada dalam hidup kita, tapi perbuatan-perbuatan kita diselimuti perbuatan dosa. Kristus ada di dalam hidup kita, tapi kata-kata kita kata-kata kotor, kata-kata gosip, kata-kata yang menjatuhkan. Kristus ada dalam hidup kita, tapi pikiran-pikiran kita penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Kristus ada dalam hidup kita, tapi karakter kita coba lihat. Karakter-karakter yang tidak berkenan di hati Allah. Jadi kita memperlakukan Kristus dalam hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita menyebut diri kita orang Kristen, orang percaya, tapi perlakuan kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, karakter kita seperti orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana hidup kita mau diberkati? Itulah sebabnya Allah harus menghentikan peribadatan itu. Allah harus menghentikan perjalanan tabut Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara supaya tabut itu harus tergelincir. Memang itu sengaja terjadi, supaya Daud harus berhenti. Lalu dia mengevaluasi. Ketika Musa mati pada saat itu dibunuh Allah, Daud menjadi marah. Lalu ayat itu bilang apa? Daud menjadi sangat takut oleh karena Tuhan Allah. Daud berhenti. Dia menjadi takut karena perbuatan dosanya, karena perbuatan salahnya, karena perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah membuat orang lain mati. Kehadiran Allah, kalau kita tidak menghormati kehadiran Allah dalam kekudusan, kalau kita tidak menghormati kehadiran Allah dalam ketaatan firman-Nya, maka bukan berkat yang kita alami, tapi kutuk yang sebaliknya. Tapi sebaliknya, ketika kita memperlakukan kehadiran Allah dalam kekudusan, dalam penghormatan kita, dalam ketaatan kita sesuai firman Allah, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Untungnya Daud adalah dia mau berhenti, lalu dia mau buat evaluasi dalam kehidupannya, sehingga pada waktu berikutnya ketika dia mendengar Obed-Edom diberkati, lalu dia mempersiapkan diri, dia belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau pengalaman sebelumnya dia tidak membuat sebuah persiapan, dia tidak melaksanakan sesuai kebenaran firman Allah. Dan dibaca nanti di pasal 1 Tawarikh pasal 15 itu sangat teliti, sangat rinci sekali. Dia mengumpulkan para suku Lewi, para imam. Lalu dia berkata, karena pada dahulu kamu tidak datang dan ini tidak terjadi. Oleh karena itu dia kumpulkan mereka kembali. Sehingga ketika dia mengangkat tabut Allah itu, setiap kali perjalanan 6 langkah, dia mempersembahkan 2 ekor lembu kepada Allah. Bahkan dia pakai baju efod. Lalu di situ mereka menari-nari bersukacita. Sukacita mereka itu diiringi dengan gambus, ceracap, dan seruling serta sangkakala. Ditiup bersukacita, dan sukacita mereka kedua berbeda dengan sukacita yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita mengevaluasi. Kalau memang hari ini kita kemarin dan sampai hari ini kita tidak diberkati, kita mengalami kesialan, kita mengalami kegagalan, jangan-jangan itu kutuk karena ketidakhormatan kita akan kehadiran Allah, karena ketidaktaatan kita akan kehadiran Allah, karena ketidakkudusan kita akan firman Allah, akan kehadiran Allah, karena kita tidak melakukan sesuai perintah firman Allah. Lalu firman Allah ini datang supaya kita mengevaluasi, kita berhenti sejenak merenungkan kembali, supaya kita diberkati seperti keluarga Obed-Edom. 3 bulan saja tabut Allah itu tinggal dalam keluarga itu. Diberkati dia, dikatakan diberkati seisi rumahnya. Itu berarti istrinya, anak-anaknya, usahanya, keturunannya, lembu sapinya, kambing dombanya, padangnya, semuanya diberkati. Bukankah itu juga kita merindukan supaya keluarga kita diberkati? Pekerjaan usaha, pelayanan masa depan kita semua diberkati. Belajarlah dari firman Allah malam hari ini. Kita berhenti sejenak mengevaluasi kembali apa yang salah dengan hidup kita,
apa yang kurang dari hidup kita, supaya berkat Allah itu mengalir dalam kehidupan kita malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita lewat kebenaran firman malam hari ini. Amin. Mari kita mau tunduk kepala kita, lalu kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam doa kita. Mari kita mau renungkan firman ini sambil berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar malam hari ini. Kami harus jujur mengakui Allah bahwa selama ini kami tidak diberkati. Keluarga kami tidak diberkati. Hidup kami biasa-biasa saja. Keluarga kami tidak berubah. Pekerjaan kami biasa saja. Usaha kami biasa saja. Kami bersyukur buat firman Allah yang datang menegur kami. Kamu mau berhenti, kami mau mengevaluasi, kami mau melakukan refleksi sebentar Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghormati kehadiran Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak taat kepada Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak hidup dalam kekudusan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman. Komitmen kami malam hari ini Tuhan, kami mau menghormati kehadiran, kami mau menghormati kekudusan, kami mau hidup taat kepada Engkau, melakukan apa yang firman-Mu sampaikan bagi kami, sehingga kami boleh melihat keluarga kami diberkati, seisi rumah kami diberkati, masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di sorga, Kau lihat setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah, yang membuka hati, menerima firman Tuhan dan yang berkomitmen untuk mau merubah, menerima kehadiran Allah dengan penuh penghormatan, dengan penuh kekudusan, dengan penuh ketaatan. Berdoa biar berkat Tuhan mengalir dalam setiap keluarga umat-Mu. Diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah masa depan mereka, diberkatilah bakul adonan mereka, diberkatilah lumbung-lumbung mereka terisi. Diberkatilah seluruh anak cucu mereka, diberkatilah kesehatan mereka. Di dalam Kristus Yesus, segala berkat ini menjadi bagian umat, sehingga yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat dipulihkan kembali, yang putus asa diberikan kembali, yang sakit disembuhkan. Di dalam Kristus, Tuhan memberkati semua. Hamba berdoa menyerahkan setiap kami dengan tengah pandemi COVID yang semakin meningkat. Tuhan jaga, lindungi, pelihara keluar masuk mereka di pasar, di jalan, di kantor, di pekerjaan, di rumah, di mana. Pelihara umat-Mu Bapa, jaga, lindungi mereka. Hamba percaya bahwa kehadiran-Mu mampu melindungi, sehingga mereka terbebas dari setiap virus penyakit yang mengancam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati biarlah keselamatan tercurah bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh memerdekakan, membebaskan dari bangsa ini boleh menikmati kesejahteraan rasa seluruh pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan kuasa yang ada di tempat ini. Allah memberkati pendeta yang telah bersama seluruh umat Tuhan yang ada di dalam pernikahan, seluruh aktivitas pelayanan di tempat ini. Jangan boleh Tuhan mengatur, kami serahkan ke tangan Allah. Tuhan memberkati. Doa kami, Tuhan ampuni kami apabila dalam ibadah ini ada rasa kurang hormat,
tidak menghargai Allah, atau dalam hidup kami tidak dalam ketaatan, kami menerima pengampunan, sehingga perkenanan Allah ada di atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan syafaat kami, dan kami melandaskan itu hanya di dalam nama Tritunggal Allah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Allah. Sambil persembahan kita disiapkan dan kita masukkan di amplop, kita naikkan pujian dari PKJ 146. PKJ 146, bawa persembahan ke rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita berdoa buat persembahan kita. Ini tanda syukur kami lewat setiap persembahan kami. Kami percaya memberi tidak membuat kami menjadi miskin. Karena ketika kami memberi, firman-Mu berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dan kami percaya tatkala kami mengambil langkah iman untuk memberi, maka kami akan melihat Allah juga akan memberi berkat bagi kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan ajar mereka untuk memberi, untuk menghormati kehadiran Allah dengan persembahan mereka, bukan dengan tangan kosong. Dalam Kristus Tuhan berkati setiap persembahan pemberian umat. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan menaikkan pujian yang mengatakan, bersama-Mu Bapa kami boleh lewati semuanya. Engkau ada bersamaku.
Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.